Terus akhirnya kita mutusin lagi dari pos 1 ke base camp naik ojek turunnya. Nah, di situ motor aku tiba-tiba mati di pas kuburan-kuburan yang sampingnya, kuburan-kuburan sepi banget, yang lain udah pada nggak ada, udah pada duluan gitu. Terus akhirnya nggak tahu kenapa mati, dinyalain mati lagi, nyalain mati lagi. Ternyata ada yang ngikutin dari belakangnya, ngikuti carrier aku, si kuntilanak itu. Perkenalkan, nama saya Dewi Ambar, saya seorang mahasiswa. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat waktu saya naik gunung, karena saya hobinya naik gunung. Jadi sekitar tahun 2018 saya itu naik gunung ke daerah Jawa Tengah, tepatnya Gunung Sumbing. Dan kebetulan dari Bandung saya seorang diri dan ditemani sama teman-teman saya dari Jakarta, ada 5 orang. Nah, ada 4 laki-laki dan 1 perempuan, nah tambahin saya 1 jadi perempuannya 2. Singkat cerita itu saya berangkat dari Cimahi tanggal 28 April 2018 itu sampai di terminal Tobo itu sekitar jam 5 subuh. Nah kebetulan teman-teman saya yang dari Jakarta belum ada yang nyampe. Mereka itu nyampenya sekitar jam 8, jam 9 pagi. Saya di sana nungguin mereka sampai sekitar 2-3-4 jam. Setelah mereka kumpul, akhirnya langsung menuju ke base camp. Sampai base camp itu sekitar jam 3-an, karena kita mempersiapkan lagi buat perlengkapan sampai naik gunung ke atasnya. Nah untuk dari base camp kita mulai berjalan itu sehabis asar, karena emang kita pengen ngambil treknya malam biar gak terlalu capek pikirannya. Ternyata nah untuk kita awalnya dari pos 1 ke pos 2 kita mulai naik ojek dulu, karena emang di sana identik sama ojeknya. Nah untuk perjalanan dari pos base camp ke pos 1 naik ojeknya itu kita udah ngelewatin kayak makam-makam kayak gitulah. Nah disitu agak-agak gimana ngerasainnya juga. Udah dari awal emang udah firasat nggak enak, tapi tetap dilanjutin aja. Nah untuk lanjut ke pos 2, pos 3 udah mulai agak malam, kita udah mulai agak terganggu juga sama suasananya. Kebetulan ada teman saya laki-laki, nah disitu udah mulai ngerasain nggak enak, udah mulai ada yang muntah-muntah, mulai kayak gak bisa nerusin lagi buat naik ke atas, tapi kita tetap maksain. Akhirnya sampai di pos 4 di Pasar Setan tempatnya, kita ngecamp di situ karena emang waktunya udah nggak memungkinkan buat naik lagi ke puncak. Akhirnya kita bangun tenda di situ sekitar jam 7 malam. Sampai situ terus malamnya kita bareng-bareng biasa, kita kumpul-kumpul. Dan dari situ udah mulai ngerasain kok hawanya nggak enak, nggak tahu kenapa. Terus pas malamnya saya pribadi ngalamin hipotermia di situ, ngerasain udaranya nggak enak banget. Terus paginya kita asalnya niatnya mau untuk summit tapi nggak jadi karena emang kondisinya nggak memungkinkan. Nah singkat cerita itu kejadian mulai waktu kita mau turun, kita turun sekitar sore jam 3:30-an, udah mulai beres-beres tenda. Nah dari situ udah mulai didatengin kayak hewan-hewan kayak burung jalak hitam yang udah nyamperin ke deket-deket tenda yang biasanya nggak ada. Terus kabut juga mulai pekat banget, nggak tahu kenapa. Terus kita akhirnya turun dari pos 4 itu Pasar Setan
jalan menuju ke pos 3 tuh hawanya udah nggak enak, ngerasa banget diikutin sama burung jalak itu, nggak tahu kenapa. Terus dari pos 4 ke pos 3 udah nggak enak banget, terus jalan sampai ke pos 2 istirahat sebentar karena maghrib. Nggak tahu kenapa di pos 2 tuh kan ada yang jualan. Nah si A yang jualannya tuh bilang, "Neng, katanya kalau mau turun nanti bareng aja." Nggak tahu kenapa tiba-tiba si A-nya ngajak bareng. Sampai dari pos 2 ke pos 1 di sepanjang jalan tuh udah kayak hawanya gak enak banget. Terus tiba-tiba diliatin sepanjang jalan, diikutin. Nah itu yang diliatin aku sama temen aku cowok, diliatin sosok kuntilanak, dan itu ngikutin dari pos 2 ke pos 1. Dan saking shocknya aku ngeliat kan, jadi otomatis lari lagi ke belakang karena aku paling depan untuk jalannya. Terus sampai si A yang jualan dari pos 2 nya bilang, "Emang dari tadi udah ngerasain diikutin," katanya. Terus makanya ngajakin bareng. Dan dari situ, dari pos 2 pos 1 diikutin terus, kayak udah nggak tenang rasanya. Aduh kok pengen nyampe tapi nggak nyampe-nyampe. Biasanya cuma sebentar, itu bisa sampai 2-3 jam kita turun dari pos 2 ke pos 1. Terus akhirnya kita mutusin lagi dari pos 1 ke base camp naik ojek turunnya. Nah di situ motor aku tiba-tiba mati di pas kuburan-kuburan yang sampingnya, kuburan-kuburan sepi banget. Yang lain udah pada nggak ada, udah pada duluan gitu. Terus akhirnya gak tahu kenapa mati, dinyalain mati lagi, nyalain mati lagi. Ternyata ada yang ngikutin dari belakangnya, ngikuti carrier aku, si kuntilanak itu katanya. Terus sampai base camp akhirnya si kuntilanaknya itu sama bapak-bapak yang di situ disuruh kayak nggak tau lah diapain. Intinya aku diikutin dari awal naik sampai turun karena katanya suka ke akunya, tapi akunya nggak tahu ngerasa gimana kayak gitu. Dan untuk ceritanya segitu aja sih. Cukup sekiannya cerita dari saya. Terima kasih.